Jika lawan sama kostumnya, maka salah satu tim harus diganti kostumnya dengan cara switch atau koin, dan kostum pengganti disediakan oleh masing-masing tim. Setiap tim wajib memakai kaos kaki panjang. Jika pemain melanggar, maka akan diberikan sanksi kartu kuning di luar pertandingan. Artinya gini, contoh, salah satu tim ada pemain yang memakai kaos kaki panjang, pendek, memakai kaos kaki pendek, itu dapat kartu kuning, tapi di luar pertandingan. Ya, artinya di luar pertandingan itu hanya masuk kartu kuning di IP, bukan di wasit. Gitu. Jika dia udah terlihat dapat kartu kuning di IP, ketika mendapat kartu kuning 1 di lapangan, itu tetap 1, bukan akumulasi. Gitu artinya. Ya, paham? Bisa di ini. Ada tanggapan? Poin 2 bisa diterima? Satu-satu aja. Satu-satu, kita lupa. Bisa diterima? Bisa diterima? Oke, ketuk palu. 3. Lama pertandingan keadaan normal 2 kali 35 menit dan 2 kali 40 menit untuk babak semifinal dan final, kecuali ada hal lain. Lama pertandingan disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan musyawarah panitia dan kedua tim yang bertanding. Artinya gini, untuk normal nih, normalnya kita di peraturan 2 kali 35. Kadang-kadang kita pelaksanaannya 30 menit karena memang itu dilihat situasi dan kondisi. Yang jadi masalah biasanya bukan panitia tapi pemain. Udah datang di sini kadang-kadang nyokot waktu teh. Ya, nyokot waktu teh 5 menit nyampainya gitu. Sehingga oleh pemimpin pertandingan dan kapten tim disepakati biasanya 30 menit. Gitu. Jadi itu disesuaikan aja ya. Yang penting di peraturan itu 2 kali 35 menit. Ada sanggahan dan bisa diterima? Bisa dilanjut? Tunggu lu. 4. Waktu pertandingan ditetapkan sebagai berikut. Main pertama pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Main kedua pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tim yang terlambat 10 menit setelah waktu yang ditetapkan, maka tim tersebut dinyatakan gugur atau WO, kecuali jumlah pemain dinyatakan satu tim minimal 7 orang. Bisa diterima? Bisa? Bisa ketuk palu ya? Lanjut. 5. 5. Pertandingan menggunakan sistem gugur. Bila terjadi skor yang sama, maka akan dilangsungkan dengan adu penalti. Dan kepada pemain yang mendapatkan kartu merah tidak berhak menendang. Jika sampai 11 penendang skor masih sama, maka pemenangnya ditentukan melalui koin toss untuk memilih menendang atau jaga. Ini contoh, 11 pemain penendang sudah nih ya, sudah melakukan tendangan adu penalti. Tetapi skor masih sama, kan sulit tuh untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah makanya akhirnya harus dilakukan koin toss ataupun koin. Nanti yang mendapat koin itu apakah lakukan tendang ataukah jaga. Jika tendangan masuk berarti maju babak selanjutnya. Jika tidak masuk berarti kalah. Gitu. Bisa dipahami? Kayaknya ada sanggahan? Ada tambahan? Lanjut? Ya. Gimana kalau masih sama aja? Gak boleh sama kan? Karena kan koin toss. 11 sudah koin toss. Setelah koin toss itu tadi. Ketika koin toss lalu nih dari Cikirai dapat nih koin, tapi dia melakukan tendangan. Ketika tendangannya masuk berarti maju ke babak selanjutnya. Jika tidak masuk berarti kalah. Gitu ya. Bisa disetujui? Oke, lalu sip. 6. Pemain tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti kalung, cincin, gelang, dan aksesoris lainnya yang bisa membahayakan pribadi maupun lawan.
jika ada pemain yang melanggar, maka akan diberikan sanksi kuning, kartu kuning di luar pertandingan. Sama dengan tadi ya. Jadi kartu kuningnya di luar pertandingan, tidak dimunculkan oleh wasit, tapi ada catatan bahwa satu pemain ini mendapat kartu kuning. Gitu. Bisa disetujui? Palu. 7. Pemain yang mendapatkan kartu merah bila bisa bertanding kembali jika timnya maju ke babak selanjutnya. Jadi ini contoh, hari ini dia main dapat kartu merah, dapat 2 hari dia main lagi, itu tetap bisa main ya, walaupun dia dapat kartu merah. Gitu. Tidak ada skor, tidak ada ya. Lanjut. Oke. Nomor 7 bisa disetujui? Palu. Selanjutnya 8. Pemain yang sudah bermain untuk satu tim tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan untuk tim yang lain. Jika terjadi hal demikian, maka pemain tersebut dikeluarkan tanpa bisa diganti. Jadi contoh, untuk pemain yang sudah bertanding dia ikut lagi ke tim yang lain, ketahuan oleh IP ataupun oleh panitia, nah dia itu dikeluarkan tanpa bisa digantikan. Gitu. Jadi mainnya harusnya 11 jadi 10. Bisa disetujui? 9. Pemain tidak harus warga Indonesia ataupun WNI, tetapi boleh memakai legion asing. Tidak dibatasi, bebas mau pakai 11 pemain, mau berapapun silakan. Ada sanggahan silakan. Cocok? Bisa disetujui? Setuju ya. 10. Ofisial atau manajer tim tidak diperbolehkan melakukan selebrasi berlebihan seperti masuk ke lapangan yang bisa menimbulkan keributan. Ya udah paham tuh ya. Kemarin kan ada sawer-saweran, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Di sisi. Iya boleh, tapi jangan di tengah lapangan, maksudnya di pinggir saja. Bisa disetujui? Oke. Lanjut. 11. Selama bertanding berlangsung, 11. Selama pertandingan berlangsung, setiap pemain wajib mematuhi wasit. Protes hanya boleh dilakukan oleh kapten tim. Nah ini yang suka terjadi. Ini harus kita bahas bareng-bareng. Nih, setiap pertandingan, ketika memang ada satu keributan atau insiden di lapangan, hanya kapten tim saja ya yang melakukan protes terhadap wasit. Biasanya ofisial ikut-ikutan tuh, karena memang tidak terima deh gitu. Hanya wasit ya, keputusan wasit yang kita ambil, bukan keputusan yang lain. Contoh tahun kemarin terjadi waktu Cikirai, gol-golan ya. Waktu gol-golan itu wasit udah menunjukkan tidak masuk, tapi Cikirai tetap kekeh itu masuk. Banyak saksi katanya, banyak penonton yang mengatakan itu masuk. Bahkan ada channel YouTube yang ini dipertanyakan, ada Kelbes 23 sama Willy Kasyam. Terus-terusan ditanyain. Nih lihat katanya videonya juga masuk loh. Nah itu mohon maaf ya. YouTube itu tidak dijadikan bukti oleh kami karena panitia, karena memang keadaan alat yang kurang memadai. Kalau semua sudut di gawang ada kamera mah bisa mungkin. Ini kan hanya satu aja, terfokus satu kamera. Jadi itu tidak akan jadi keputusan. Ya, untuk YouTuber itu jadi nanti melihat di contoh nih, di YouTuber terlihat insiden ini itu jangan jadikan keputusan. Keputusan tetap kita ajukan, yaitu pemimpin pertandingan, yaitu Bapak Wasit. Itu YouTuber itu hanya sebagai dokumentasi saja sebenarnya, dokumentasi pribadi dan konten, bukan masuk ke panitia. Walaupun tadi disebutkan bahwa kami bekerja sama dengan Willy Kasyam dan juga Kelbes 23 gitu. Hanya sebatas dokumentasi, bukan untuk menentukan satu ketentuan ya. Jadi itu nanti ketika memang terjadi seperti itu lagi, kami tetap yang dipakai keputusan itu adalah pemimpin pertandingan. Bisa dipahami? Ada yang mau memberikan sanggahan? Kalian Kang Purba? Mau lanjut? Kalian Ya itu perlu kita jelaskan ya, ketika bola membentur misdang ke bawah, itu kan itu yang terjadi adalah wasit juga
apa ya, kurang dipercaya gitu. Memang sih di sini misalkan kita akui wasit yang menentukan segalanya, tapi ketika terjadi itu akhirnya ya gitulah. Nah, kami tidak mau gitu seperti itu terjadi lagi. Kalau memang ini komitmen percaya penuh dengan wasit ya, jadi kalau andai kata ada seperti itu terjadi, berarti nggak ada yang keributan lagi, ya kan? Harus mengakui wasit keputusan masuk. Kalau memang mutlak, kalau memang tidak ya tidak. Setuju ya? Ah, seperti itulah. Kemarin banyak itu kejadian. Kita Panjawa juga pernah. Ya, jadi tetap fokus dengan wasit. Kalau memang itu bola kena mister gawang, beledak, kena garis, ke tengah lagi, itu kan berarti sesuatu pun itu wasit keputusannya. Oke. Kayak tak, so kayak si wasit asup, tim tukang buta asup. Nah, itu. Sekarang diambil ada keputusan. Boleh. Mana? Jadi cik wasit masuk, tapi kadang-kadang hakim garis menentukan tidak masuk. Nah itu. Masih ya dalam konteks bola blunder seperti itu ya, memang ngayutkan. Bola ketika memang cepat sekali itu bola biasanya, cepat bola. Kata wasit masuk, tapi kata hakim garis tidak masuk. Nah itu, akhirnya kita tim yang kemasukan atau memenangkan ke hakim garis akhir namanya tim anu ngasupkan memenangkan ke wasit, ribut akhirnya. Yuk kita jelaskan aja. Ketentuan wasit di situ gimana Pak Setuhi? Tetap kita pakai wasit. Ya, yang jadi kena itu wasitnya. Ya, jadi gini nanti, ketika ada perselisihan antara wasit dengan asisten, itu nanti kita melihat untuk berdiskusi terlebih dahulu mereka. Ya, kira-kira mau keputusan yang mana yang diambil? Wasit atau hakim garis? Ya, biasanya kalau untuk adu penalti itu karena hakim garis yang lebih teliti mengamati di pinggir lapangan, tengah lane, itu saya rasa hakim garis yang bisa dijadikan untuk menjadi sebuah keputusan karena sangat jelas antara masuk dan tidaknya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, jadi tetap kita keputusan itu nanti diskusi dulu terlebih dahulu antara wasit dan juga awe ya, karena memang suka terjadi kalau hakim garis sudah mengacungkan bendera, wasit berjalan aja, itu banyak terjadi. Nah, alhamdulillah pada tahun ini insya Allah kami Cibobos tidak akan diskomunikasi kayaknya. Karena apa? Karena kami pakai alat, jadi komunikasi langsung lewat ini ya. Apa itu namanya? Kayak HT gitu. Jadi kami nanti komunikasi kayak Liga 1. Jadi pakai HT nanti. Jadi mereka itu tidak usah kokorowokan gitu. Sit kata hakim garis. Enggak, langsung mereka nanti komunikasi aja lewat HT. Yang diberikan itu pembimbing pertandingan, AW1, AW2 dan juga official. IP yang diberikan itu nanti. Dan bahkan nanti waktu nanti kami sudah menyediakan ini Pak nih. Nanti official tidak usah nanyain kepada panitia berapa menit lagi waktu ini ada nih. Sekarang udah ada ya. Tinggal lihat aja di sini nanti. Ada nanti lihat di sini sudah muncul nanti waktunya berapa menit lagi. Dan bahkan nanti wasit akan memberitahukan kepada IP lewat komunikasi itu nanti. Waktu 3 menit lagi. Contoh, di sini waktu sudah habis karena memang wasit sama panitia itu tidak akan sama waktunya ya. Kenapa tidak sama? Karena memang ketika pelanggaran, ketika ada insiden di lapangan itu dimatikan oleh wasit yang punya wasit itu. Sedangkan di sini tetap berjalan. Makanya nanti ada yang namanya penambahan waktu. Nanti wasit akan memberitahukan kepada IP waktu 3 menit lagi. Nanti akan dikasih tahu oleh IP petugas di sini nanti akan dimunculkan bahwa ini waktu 3 menit lagi. Gitu ya Pak. Jadi nanti bisa komunikasi saja ataupun lihat langsung ke ini yang sudah ditentukan oleh panitia. Gitu. Oke, kembali gimana? Masih teringat, masih belum ya? Masih bola mister gawang nih. Jadi solusinya begini. Kalau memang ada miskomunikasi antara wasit dan hakim garis, ya. Nah, kita sebagai official memberikan kelonggaran dulu kepada hakim garis dan wasit untuk diskusi dulu. Ya kan? Biarkan dia coba di lapangan itu ulah udah. Kan baik angkat cobanya. Nanti keputusannya tetap ada di wasit. Begitu ya? Setuju ya? Oke. Oke, bisa dipahami? Bisa disetujui? Oke. Kita tepat dulu dan kita break 12.
Bila terjadi insiden di lapangan sewaktu-waktu pertandingan berlangsung, ofisial dan supporter tim tidak diperbolehkan masuk ke lapangan. Segala sesuatu akan diselesaikan oleh wasit dan inspektur pertandingan. Udah tadi kita jelaskan juga ya. Bisa disetujui? Oke. Selanjutnya 13. Ofisial atau supporter tim yang melakukan keributan pada suatu pertandingan, maka timnya didiskualifikasi atau gugur dari turnamen ini dan didenda sebesar 10 juta rupiah. Dan jika terjadi keributan di luar lapangan, radius 500 meter di luar tanggung jawab panitia. Nih, ini jika memang keributan. Keributan itu ditimbulkan oleh satu tim, contoh menyerang satu tim. Tapi timnya tidak melawan yang diserang, hanya lari aja gitu, maksudnya menghindar. Dia tetap melakukan keributan sampai tidak bisa dilanjutkan lagi pertandingan ini. Maka ini timnya dinyatakan bahwa dia itu melanggar aturan, sehingga akan dikenakan sanksi 10 juta rupiah oleh kami. Ataupun dua-duanya melakukan keributan aja di lapangan, seperti halnya punten dulu yang di 1000 karet ya, 1000 karet itu, sampai hal sampai terjadi seperti itu. Nah, itu mungkin satu keributan yang tidak bisa ditolerir ya. Itu benar-benar melanggar aturan. Gitu. Jika memang kedua tim melakukan keributan, maka kedua tim akan didenda. Ketika satu tim yang melakukan keributan, maka satu tim yang akan kami denda. Gitu. Terus ketika nih di lapangan tidak ada keributan, setelah pertandingan tidak ada keributan, tapi dengan jarak 500 meter, 500 meter ataupun 600 meter di panitia di sini melakukan keributan, coba di jalan, nih di simpangan Cibobos melakukan keributan. Nah itu mah di luar tanggung jawab panitia. Ketika udah melebihi 500 radius 500 meter dari panitia mah. Tapi jika memang di dalam masih lingkungan ini kepanitiaan, mau di sini di belakang, itu tetap tanggung jawab panitia. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa disetujui? Selanjutnya 14. Ofisial ataupun supporter tim yang melakukan keributan dan tindakan anarkis lainnya selama pertandingan akan diproses secara hukum sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ofisial tim. Ini sudah jelas ya. Di sini udah surat pernyataannya, nanti yang bertanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab yang menandatangani di atas materai. Yang kedua, kami juga sudah dapat izin dari Kapolres, surat izinnya sudah ada, di sini juga ada nanti, dan nanti ofisial ketika setelah kita pembahasan technical meeting ataupun pembahasan tata tertib akan dilakukan penandatanganan berita acara bahwa ini tata tertib ini adalah bukan hasil ataupun bukan yang dibuat oleh panitia, tapi hasil kesepakatan semua tim. Oke, lanjut ya. 15. Proses pergantian pemain terlebih dahulu harus lapor ke IP ataupun panitia. Apabila ada pergantian pemain tidak lapor ke panitia, maka pemain tersebut akan dikenakan kartu kuning. Pergantian maksimal 5 kali ataupun 5 orang. Contoh nih, tempat sudah disediakan sama kami, ada tribun A dan tribun B. Jadi ketika proses pergantian itu silakan pemain datang ke sini ke IP, nanti bersama-sama dengan IP. Bukan seperti ini. Banyak kejadian, yaitu pemain ada di sana pengganti, yang diganti di sini. Itu salah itu, ya tidak boleh. Jadi harus lapor ke sini, yang diganti dan juga yang menjadi pengganti. Bisa setuju ya? 17. Pemain yang dapat kartu pelanggaran ketentuannya sebagai berikut. 1. Jika pemain mendapat sanksi kartu kuning, maka pemain dikenakan denda 35.000. Bisa disetujui? 2. Jika pemain mendapat sanksi kartu merah karena akumulasi kartu kuning, maka tim untuk pemain mendapat sanksi denda 50.000. Akumulasi itu ya, akumulasi kartu kuning. 3. Jika pemain mendapat kartu merah langsung, maka tim untuk pemain tersebut dikenakan denda 80.000 rupiah. Silakan, ada sanggahan dari panitia dan juga dari peserta. Ada yang keberatan? Apakah kita ganti kartu merah jadi 100.000, kartu kuning akumulasi dari 80.000, kartu kuning jadi 50.000? Gimana? Silakan. Silakan. Ada sanggahan nggak? Cukup? Disetujui? Silakan.
Kalau keberatan mau apa silakan. Ini bukan ketentuan panitia, kesepakatan bersama. Panitia cuma nanti menjawab kemungkinannya. Silakan, ada sanggahan ataupun keberatan? Ya. 100. Kalau misalkan dapat 3 berarti lebih dari 100.000 ya? Iya, nanti bayar lagi. Masalahnya nih. Jadi seharusnya jangan pakai nambah lagi 100.000 aja gitu. Habis kartu kuning, kartu merah. Enggak, bukan gitu. Enggak, itu hanya jaminan. Hanya jaminan. Tapi dia nambah lagi nanti. Iya, nambah lagi. Jadi bayar hutang. Gitu ya. Tidur. Ya? Gimana, ada sanggahan? Yang lain? Bisa disetujui? Setuju? Oke, ke depan dulu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya 18. Setiap akhir pertandingan masing-masing ofisial wajib menandatangani berita acara pertandingan di meja IP dan menyerahkan buat kapten. Nah itu tolong ya, setiap perhasil mau menang mau kalah datang ke meja panitia. Lamun cekolot tiama datang kudu ke tempat arang, balik kudu ke tempat punduk. Gitu. Jadi wayahna eta mah mau kalah mau menang datang ke panitia. Ya kita tanda tangan di atas di berita acara dan juga menyerahkan buat kapten. Kadang-kadang mentang-mentang LT pusing buat kapten di bawah. Kecewa, biasanya gitu. Itu yang sampai terjadi ya. Bisa dipahami? Oke, setuju ya? 19. Peraturan ini disetujui oleh semua ofisial tim dan disahkan oleh panitia pelaksana saat waktu technical meeting. Berarti ini tata tertib sah ya? Oke, terbalu. Baik, ditetapkan di Cibobos pada tanggal 15 September 2023 panitia Open Turnamen Sepak Bola Cibobos Cup 2023 ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Bapak Mujahidin